Perkenalkan, nama saya Ibu Budi Parima Putra dari kelas AK4201 dengan NIM 140218435. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis laporan keuangan, di mana video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah analisis laporan keuangan. Bab pertama yaitu mengulas tentang analisis komparatif, analisis common size, dan analisis rasio. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara elemen laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Perbandingan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu year-to-year change analysis dan index number trend series. Year-to-year change analysis biasa disebut dengan analisis tahun ke tahun, dan index number trend series biasa disebut dengan analisis trend. Untuk analisis year-to-year change analysis, di sini saya mengambil income statement, di mana diketahui net sales pada tahun 2006 sebesar 12.238 dan pada tahun 2005 yaitu sebesar 11.397 dan mengalami perubahan yaitu sebesar 841. 841 didapat dari 12.238 dikurangi dengan 11.397. Dan untuk perubahan persennya yaitu didapat dari 841 dibagi dengan 11.397, maka akan mendapatkan hasil 7,38%. Begitu juga dengan akun lainnya. Yang kedua, ada analisis komparatif index number trend series, atau biasa disebut dengan analisis trend. Analisis trend mempunyai rumus yaitu current year balance dibagi dengan base year balance dikali 100. Diketahui di soal yaitu base period sebesar 12.000, cash balance pada tanggal 31 Desember pada tahun kedua yaitu sebesar 18.000. Maka kita dapat ketahui current year balance sebesar 18.000 dan base year balance yaitu sebesar 12.000. Lalu dikali 100 mendapatkan hasil 150. Dalam contoh ini ditambahkan soal pada tahun ketiga, di mana current year balance menjadi 9.000, yaitu 9.000 dibagi dengan 12.000 dikali dengan 100, maka mendapatkan hasil 75. Yang kedua ada analisis common size. Analisis common size merupakan analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap akun dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan untuk laporan laba rugi dan dari total aktiva untuk neraca. Yang pertama, analisis common size income statement. Income statement yaitu sebuah laporan laba rugi yang dimana net revenue pada analisis common size di 100%-kan. Dan cost of sales didapat dari 5.536 dibagi dengan 12.238 yang di 5.536 dibagi dengan 12.318, maka akan mendapatkan hasil itu per 5,2. Dan untuk gross profit itu 54,8 itu didapat dari 6.702 dibagi dengan 12.238, lalu dikali 100% akan mendapatkan hasil 54,82. Begitupun dengan akun lainnya. Yang kedua yaitu ada analisis common size dari balance sheet aset, yaitu di balance sheet asetnya yang pertama ada aset, di mana diketahui bahwa ini merupakan neraca awalnya yang sebelum dianalisis, yaitu sebesar 489,5 dan total current asset 3.301. Maka setelah dianalisis neracanya akan muncul seperti ini. Nilai dari 5,4 yaitu berasal dari 489,5 dibagi dengan 3.301. Dan nilai dari 16,7 yaitu didapat dari
1.523,2 dibagi dengan 3.300,0, maka akan mendapatkan hasil 16,7. Begitupun dengan akun lainnya. Lalu yang kedua dari balance sheet, yaitu liabilities dan shareholder equity, di mana diketahui ini merupakan sebuah balance sheet normal yang belum dianalisis dengan nilai segini. Lalu setelah dianalisis akan mendapatkan hasil segini. Nah, 1,9 itu berasal dari 174,1 dibagi dengan 7.727,1, lalu dikali dengan 100%. Begitupun lainnya yang sudah saya jelaskan tadi. Analisis rasio, yaitu proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dengan tujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Di mana analisis rasio terdapat 7 bagian, namun di sini saya akan menjelaskan cuma 2 analisis rasio. Yang pertama ada liquidity, di mana dalam analisis liquidity yaitu menghitung current ratio, asset ratio, collection period, days to sell inventory. Untuk rumus dari current ratio yaitu current asset dibagi dengan current liabilities, yang di mana nilai dari current asset dan current liabilities yaitu berasal dari neraca. Untuk asset ratio yaitu cash and cash equivalent ditambah dengan marketable security ditambah dengan account receivable dibagi dengan current liabilities. Sama juga dari nilai-nilai asset ratio yaitu berasal dari neraca, yaitu collection period dengan rumus average account receivable dibagi dengan sales dibagi dengan 360, days to sell inventory yaitu average inventory dibagi dengan cost of sales dibagi dengan 360. Yang kedua yaitu capital structure and solvency, yaitu menghitung total debt to equity, long term debt to equity, times interest earned. Nah, untuk rumusnya dapat dilihat di layar ya. Bab ketiga yaitu tentang accounting for lease dan pensiun accumulation. Accounting for lease merupakan sebuah perjanjian kontraktual antar pemilik properti atau lessor dengan pengguna properti atau leasing, di mana lessor menyerahkan hak penggunaan properti kepada leasing dan leasing mempunyai kewajiban untuk membayar dalam periode tertentu dengan sejumlah nilai yang telah disepakati. Accounting for lease biasanya terdapat 3 bagian, yaitu amortization schedule, income statement effect, dan balance sheet. Nah, ini untuk contoh soalnya, yang dimana kita hanya melihat di bagian ketiga, yaitu the lease has a fixed non-cancelable term of 5 years with annual minimum lease payment of 2.505 paid at the end of each year. Jadi, dia hanya mempunyai batas minimum pembayaran di setiap tahun, yaitu sebesar 2.505, di mana interest rate-nya setiap tahun yaitu sebesar 8%. Langsung saja kita ke contoh soal. Diketahui bahwa amortization schedule. Amortization schedule pada accounting for lease di sini itu menganalisis tentang beginning year liability, interest, principal, total, year-end liability. Beginning year liability itu berasal dari present value dikali dengan 2.505 yang sudah yang terdapat di soal. Jadi kita mencari present value-nya dulu, lalu dikali dengan 2.505. Present value di sini sudah didapat yaitu sebesar 3,92 dikali dengan 2.505 mendapatkan hasil 10.000. Lalu interest di sini didapat dari 10.000 dikali dengan 800. Maka 1.000 dikali dengan 8% itu mendapatkan hasil 800. Lalu di sini total, yang dimana sudah saya jelaskan tadi, total di sini merupakan pembatasan pembayaran minimum, yaitu sebesar 2.505 setiap tahunnya. Maka dengan total ini, maka kita akan mendapatkan hasil prinsipal, mana hasil prinsipal 1.705 yaitu berasal dari
2.505 dikurangi 800 yaitu sebesar 1.705. Dan untuk year-end liability itu berasal dari 10.000 dikurangi dengan principal. Principal di sini yaitu sebesar 1.705. Maka mendapatkan hasil 8.295. Nilai dari year-end liability 8.295 ini akan menjadi nilai di beginning year pada tahun 2006. Nah, 6 number ini yaitu berasal dari 8.295 dikali dengan 8%, karena sudah saya jelaskan interest di setiap tahun yaitu sebesar 8%. Dan begitu pun dengan tahun-tahun berikutnya, sehingga akan mendapatkan hasil di bagian akhir yaitu 0. Untuk income statement effect, itu yang pertama, bagian-bagian dari income statement effect, analisis income statement effect, itu ada rent expense, interest expense, depreciation expense, dan total expense. Rent expense 2.505, ya kita sudah ketahui bahwa dari soal yaitu pembayaran minimum tiap tahunnya yaitu sebesar 2.505. Nah, interest expense berasal dari amortization schedule ya, yang sudah dijelaskan tadi, di mana dapat angkanya yaitu dari persennya setiap tahun. Jadi kita tinggal kopas saja ke sini. Lalu ada depreciation expense. Depreciation expense itu sebesar 2.000. 2.000 didapat dari beginning year, dimana yang sudah kita cari tadi dengan present value dikali dengan 2.505 itu berkali 10.000. Apabila dibagi dengan 5 tahun, yaitu akan 2.000 di setiap tahunnya. Untuk total expense, yaitu berasal dari depreciation expense ditambah dengan interest expense. Sehingga pada hasil akhirnya itu sebesar 12.525. Lanjut ke balance sheet effect of capital list. Kenapa pada awal tahun 0? Ya karena belum ada pendapatan, belum ada kontrak antara, bukan pendapatan ya, ini maksudnya belum ada kontrak dari pihak manapun, dan baru memulai kontraknya. Itu di mana listnya itu 10.000 dan list liability 10.000. Lalu pada akhir tahun, yaitu pada tanggal 31 Desember 2005, 2.505 didapat dari yang kita udah ketahui tadi, 2.505, dan list asset karena dia mengalami depreciation setiap tahun yaitu sebesar 2.000, maka kita mengurangi 10.000 dikurangi 2.000, maka mendapatkan hasil 8.000. Dan list liability itu bukan depreciation ya ini, pengurangan setiap tahun yaitu sebesar 2.000, dan ini 10.000 yaitu berasal dari ini. Nah, 8.295 yaitu berasal dari year-end liability pada amortization schedule. Dapatkan ini. Dan 2.800 didapat dari total expense pada income statement effect. Lalu untuk 5.010 yaitu didapat dari 2.505 ditambah 2.505 itu akan mendapatkan hasilnya 5.010, dan ini 8.000 dikurangi 2.000 maka mendapatkan hasil 6.000. Ini didapat berasal dari year-end liabilities yang sudah dijelaskan tadi. Dan 5.464 itu berasal dari 2.800 di total expense ini 2.800 ditambah dengan 2.664 akan mendapatkan hasil 5.464. Dari maka tahun-tahun berikutnya akan seperti tersebut yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk pensiun accumulation, yaitu di mana diketahui bahwa si
pembayaran payment itu sebesar 20.000 dan enam diskon itu sebesar 8% per month. Dan jadi mendapatkan hasil itu sebesar 134.200. Begitu juga dengan tahun berikutnya. Bab 4 itu mengenai dengan analisis inventory cash flow. Itu salah satu laporan keuangan perusahaan yang memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas bersih di masa depan. Itu terdapat 5 pendekatan. Yang pertama ada analisis FIFO, yaitu ada LIFO, average, efek profitability, economic profit, dan holding profit. Lalu yang pertama itu ada inventory cash flow yang dengan menurut pendekatan FIFO. Di mana diketahui pada tahun ini ilustrasinya ya guys. Inventory on Januari 1 year 2 itu sebesar 40 unit dengan harga 500. Inventory per case during of the year dengan 60 unit dengan harga 600. Jadi harga pokoknya untuk 100 unit ini sebesar 56.000. Dengan metode first in first out, yaitu this method assume that the first unit per case are the first unit sold. Jadi terdapat 30 di mana mengalami penjualan sebesar 30 ya. Untuk metode FIFO ini, untuk metode FIFO yaitu dimulai dengan awal unit yaitu sebesar 30 dikali 500 dan mendapatkan hasil sebesar 15.000 yang dimana mendapatkan gross profit sebesar 9.000. Lalu untuk metode LIFO yaitu memulainya dari bawah, di mana apabila terjadi penjualan yaitu dimulai dengan bawah, yaitu dengan harga akhir tahun. Yang itu di mana dalam contoh ini diketahui bahwa mengalami penjualan yaitu sebesar 30 unit dan memakai harga yang 600 karena untuk LIFO sudah saya jelaskan itu dengan mulai dari bawah itu mendapatkan hasil 600 dikali 30 18.000 dengan sales yaitu pendapatan penjualan 24.000 lalu mendapatkan gross profit sebesar 6.000. Dengan metode average, yaitu yang dimana salesnya 24.000 dan mengalami penjualan 30.000. Nah, 560 ini didapat dari 56.000 dibagi dengan 100, maka dapatkan hasil 560. Itu menggunakan metode average ini mana sudah saya jelaskan 560 ini dapat dari 20.000 ditambah 36 dan ditambah mendapatkan hasil 56.000. Nah, dari total unit ini sebesar 100, maka 56.000 dibagi 100 dan mendapatkan nilai untuk harga yang akan dijual. Itu sebesar 6, di mana 560 dikali 30 yaitu sebesar 16.800. Dan gross profit-nya yaitu sebesar 7.200. Ini untuk economic profit and holding profit. Itu sudah diketahui kan tadi penjualan sebesar 30 unit, 800 dikurangi 600. Nah, untuk 800 itu diketahui di soal. Ini, unit sales holding of during the year 800 is total sales revenue of 24.000. Berarti dia 30 dikali 800 dikurangi 600, maka mendapatkan hasil 6.000. The holding gain itu yaitu 30 unit dikali 600 dikurangi 500. Ini holding 500. Maka hasil 3.000.
Itu yang kedua ada depreciation, itu bagian cost atau biaya atas suatu fixed asset, harga tetap, aktiva tetap, yang didistribusikan secara sistematis menjadi biaya expense dalam setiap periode akuntansi. Yang pertama ada garis lurus, yang kedua ada angka tahun, ketiga ada double decline. Yang pertama kita mulai dari garis lurus ya guys. Yang mana ketahui aset book yaitu sebesar 110. 110 yaitu nih 110. Dan depreciation yaitu sebesar 10.000 karena dia garis lurus, jadi depresiasi setiap tahun itu sebesar 10.000. Dan akumulasi depreciation, yaitu akumulasi depreciation itu pertambahan di mana setiap tahun misalnya pada tahun pertama itu 10.000 dan tahun kedua juga 10.000. Nah, pada accumulated depreciation itu yang tahun pertama 10.000 dan tahun keduanya 20.000 sampai dia 100.000. Untuk jumlah angka tahun, di mana diketahui yaitu tadi di beginning asset book value yaitu sebesar 110.000. Untuk double decline karena dia persennya 10%, maka dikali 2 karena double berarti 20%. Jadi 110.000 dikali 20% mendapatkan hasil 22.000. Dan sum of the years digit itu jumlah dari angka tahun, di mana jumlah angka tahunnya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Itu total hasilnya itu 55. Dan karena ini tahun pertama, itu kita mulai dari 10 dibagi dengan 55. 10 dibagi 55 lalu dikali dengan 10.000 karena dia depresiasi setiap tahun sebesar 10.000 kan. Jadi dikali 10.000. Begitupun dengan tahun lainnya. Nih, untuk cumulative depreciation-nya itu didapat dari 22.000 yang pertama. Nah, 39.600 ini didapat dari 22.000 ditambah 17.600. Lalu 39.600 ditambah dengan 14.080 mendapatkan hasil 53.680. Gitu. Begitupun dengan jumlah angka tahun, yaitu yang tahun pertama yaitu sebesar 18.000, tahun kedua ditambah 18.182, ditambah 16.364, itu sebesar menjadi 34.546. Jadi tahun ketiga 34546 ditambah dengan 14.545. Nih, sudah saya jelaskan itu double decline, di mana 20% kan. Nah, sekian video yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih untuk sudah dapat menonton video saya.